pikiranmu tidak boleh. Jadi kenapa Yesus mengatakan aku dah Alfa dan Omega? Emang siapa dia? Kan begitu. Harus pertanyaan. Kita buka Alkitab. Ini kamu simpulkan. Oh berarti Yesus telah menjadikan langit bumi dan segala isinya. Yesus memimpin bangsa Israel. Bukan begitu, cuma. Enggak, iya, oke. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh, jangan paksakan. Harus kamu tahu, kenal dulu siapa Yesus itu. Baru kamu bertanya, oh begitu. Makanya hilang pertanyaanmu nanti. Pasti hilang sendiri. Pertanyaanmu seperti itu. Kalau kamu tahu siapa Yesus itu. Oke, berarti bukan Yesus ya Pak ya yang memerintahkan membunuh ya? Saya tidak mengatakan seperti itu. Alkitab juga tidak mengatakan. Karena tidak ada ajaran seperti itu. Makanya tanya dulu Alkitab itu siapa Yesus. Ya oke. Siapa Yesus itu Pak? Loh. Maka buka Alkitabmu di mana itu. Siapa Yesus, kita pelajari Alkitab. Iya, coba. Ya. Kita buka yang mana kira-kira ya? Oke, terima kasih kan begitu. Kita buka Alkitab ya. Bentar. Silakan. Supaya enak. Makanya jangan kamu ajarkan ya. Bentar. Ya. Baik. Saya baru kalau gitu saya betah. Kalau kamu khotbah sendiri, saya ngantuk-ngantuk nanti saya lari saja jadinya, ya kan? Iya Pak, baik. Tapi Bapak panjang lebar tadi Pak ngomong, tapi giliran ditanya siapa yang membunuh, Bapak langsung kok. Kalau saya tidak jelaskan, kamu kan nggak paham. Oh iya, betul juga, iya betul. Iya. Kalau Bapak nggak jelaskan, mana selalu simpulkan. Bikin penjelasan sendiri. Kan tidak seperti itu Alkitab. Ya. Jadi yang membunuh tadi itu bukan Yesus Pak ya? Loh, tidak ada seperti itu kata Alkitab. Aduh, sudahlah berhenti. Oh iya. Oke, kita cari dulu siapa Yesus menurut Bible. Makanya, kan? Baik. Baik, silakan Pak. Sebentar dulu. Kita ambil data di mana ini kira-kira? Iya. Lukas atau Markus atau siapa? Silakan Pak. Iya, sebentar saya cari dulu untuk data-data tentang Yesus. Saya jadi lega ini Pak Lamsen. Loh, kok jadi lega? Lega karena selama ini saya khawatir kalau yang perintahkan membunuh itu Yesus ternyata bukan Pak ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kenapa seperti itu kamu berpikir ya? Kenapa lari ke sana ya? Enggak kan selama ini aku pikir kejam kali Yesus ini. Ternyata bukan dia yang membunuh Pak. Syukurlah. Dengar dulu ya Ustadz ya. Iya. Selama ini kan kamu dapat pengajaran dari ustadz-ustadz yang membenci Alkitab kami. Lalu ajaran Alkitab kamu dipelintir, di framing atau gimana, bikin macam-macam cara. Padahal bukan begitu ajaran Alkitab kami. Kami kan tahu semua itu, cuma kami tidak bisa ngomong. Nggak kuat suara kami melawan omongan-omongan para ustadz itu di masjid-masjid, di mana, di pesantren-pesantren, di apa? Mana ada di pesantren orang bahas Yesus Pak? Itu di apa tuh tetap dibahas. Masjid aja dipakai mic. Kedengaran kok. Mana ada dia mereka bahas Yesus. Mereka bahas Nabi Isa, Pak. Saya udah umur berapa ini, Usma? Saya tidak mau bohong. Ya Isa itulah ajaran kita saya kami. juga orang sudah itu berumur, sudah Bapak. palsu lah, Toratnya sudah tidak benar. Kan begitu tuh diajarkan di masjid Anda itu. Di mana-mana. Oh, kalau itu ya betul. Iya, Mengenai Torah pengajian-pengajian. Itu selalu. Itu mereka tidak benar apa segala. Bedakan dengan ajaran Kristen. Tidak pernah menyinggung agama orang lain. Coba pergi ke gereja, ke sekolah-sekolahnya, sekolah agama Kristen, tidak pernah menyinggung agama orang lain. Tapi lain dari Islam sendiri, menyinggung ajaran orang lain, diajarkan tapi tidak benar, salah, tidak seperti itu. Makanya orang Islam itu selalu benci kepada orang Kristen karena menerima ajaran yang tidak benar. Tidak ya, tapi kan gini loh Pak. Termasuk cuma ini. Begini loh Pak, mungkin yang Bapak lihat itu secara langsung. Bukan Bapak lihat, memang kenyataan seperti itu. Kenyataan, saya dengar-dengar di masjid, dengar-dengar di pengajian-pengajian. Contohnya ya, saya aja masih anak kecil, saya ketemu. Dia bilang, Bapak orang kafir ya? Karena dia baru tahu saya Kristen kan. Dulu karena pernah ini, saya pernah buka, dulu kan ada internet, warnet. Jadi anak ini rajin masuk ke warnet saya. Suatu ketika saya buka nyanyian orang Kristen. Bapak kafir ya? Mulai dari situ dia tidak mau datang lagi. Coba bayangkan. Coba. Setelah dia tahu saya Kristen, tidak datang. Kalau kafir ya, kan, mungkin takut di ini Pak, mungkin takut didoktrin. Ya makanya justru itulah terlalu pikiran negatif terhadap orang lain. Karena itu kan fakta Pak, orang keliling-keliling bawa Indomie, ya, makanya bawa itu pikiranmu itu jajakan Yesus ke orang-orang. Pikiran Jadi seperti mereka itu trauma diajarkan gitu. kepada kamu.
makanya kamu benci terhadap Kristen, makanya ajarannya pun diputar Bukan, balikan. Pak Lamsen, bukan dibenci, Pak. Coba Anda lihat, di Apa kitab. maksudnya ajaran Alkitab itu diajarkan di masjid? Nah, apa maksudnya itu? Tidak ada, Pak, Bukan Alkitab di pesantren. masjid Apa itu, Pak. maksudnya? Tidak ada itu, Sama Pak. dengan Kristen. Nah, Kristen sekarang itu peduli sama orang lain. begini loh, Pak Diajarkan Lamsen. dalam kitabnya, begitu. Coba lihat kitab yang tadi Bapak buka di Ulangan 13 di nomor 2 itu, Pak. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu tidak terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain, ini sudah penistaan, Pak. Karena di situ bukan Allah Loh, ini seharusnya, kan ilah. penjagaan sama bangsa Israel, perjalanan bangsa Israel. Ya, tapi kenapa ada Allah lain? Harusnya Loh. ilah lain. Kalau mau kali bahasa Arab pakai Itu ilah penulis yang lain. salah. Ilah lain, walau itu jangan. Nah, itulah aku bilang agama apa? Anda secara Maksudnya tujuannya apa? terstruktur Gitu. dan sistematis menistakan kami. Iya. Gitu Kamu itu loh, menarik Pak. diri. Bagi kami maksudnya bukan Allahnya orang Iya. Islam, bukan. Nah, itu bagi Saya Bapak. tidak Tapi kesana, kenapa tidak kesana menggunakan pikiran kata saya. Allah? Tapi Kenapa Anda tidak ini menggunakan karena kata mengaku ilah? Allah itu hanya nama Allah Tuhanmu, terlalu bisa, langsung Pak. menerik seperti itu. Ya, Nggak padahal boleh, dari nggak dulu, boleh, sebelum nggak Islam boleh. ada, orang kitabnya orang Kristen itu sudah mengatakan menuliskan Allah. Belum ada Al-Quran, belum ada Al-Quran. Itu memang sudah dari sononya begitu. Mau diapain Oh, lagi? nggak bisa, Pak. Nggak, ya Ini begitu. kata Allah diambil dari kata Sejarahnya. apa? Kok bisa Itu jadi Allah di situ? sejarahnya. Orang-orang Arab kuno, orang Arab sebelum ada Islam sudah dikatakan itu Allah, ilah itu. Jadi jangan kamu Bukan, masalah. salah, Pak. Kalau Salah. bahasa Arab itu Ustadz-ustadz yang selalu sembahan itu Ya. bisa ilah Ya. atau Jadi, Rab. sebelum Gitu loh, ada Islam, sebelum ada Al-Quran, di Arab sana sudah mengatakan Allah. Ya, sedangkan ini nanti Ya, saya katakan kamu marah kepada saya. Saya tidak mau mengajarkan, tapi Ya, lihatlah itu keliru, hadis-hadis. Bapak. Itu mereka menyebut Allah itu untuk menyebut Yohet Bukan Pak Islam Yohet dia, Pape. belum ada Islam. Iya, Jadi- benar. Tapi kata Ya, Allah itu makanya. mereka Jadi orang rujukan Kristen kepada datang sana. Hasem, Jadi, Pape. Bukan kayak kitab Anda sekarang ini sangat menghina ke iya. Islam gitu loh, Jadi Pak. bukan menghina Islam itu, berarti menghina Waduh, orang Arab dulu lah kalau begitu. Jangan kamu langsung menghina Islam. Kamu sendiri menghina juga Islam orang- ini, Pak. Jangan Ya. engkau, mari kita Makanya mengikuti pemikiran itu Allah terlalu lain. terlalu picik, pikiran picik. Kamu Oh, tidak nggak bisa, Pak. ya. Kami Ustaz, ngerti kok ya, apa belajarlah Islamnya berpikir sebut-sebut dengan Allah luas. gitu. Belajar Oke, berpikir kembali dengan kepada luas. tema Sejarahnya. tadi. Kembali kepada tema. Lihat sejarahnya. Makanya jangan diputar-putar seperti sana kemari. Jadi pertama silakan. sekali bukan Islam yang mengatakan, bukan Muhammad yang mengatakan Allah. Sebelum lahir Muhammad sudah ada kata-kata Allah di bangsa Arab kafir sana dulu, bangsa Arab dulu. Allah Ya itu. udah. Bapak nggak sampai ke patung, sana pemahamannya. ada berhala patung atau ada pokoknya patung itu batu itu namanya Allah. Jadi Ya bukan udah. Allah itu, orang Islam itu. Jadi kamu harus Ya tahu udah. itu, ya. Iya. Nah, sekarang kita kembali ke tema tadi. Oleh ke tema tadi. Siapakah Ya. Yesus? Kenapa Yesus Ya. mengatakan aku udah Alfa dan Omega? Ya. Iya, silakan. Oke, terima kasih. Ya. Yohanes 6 ayat 38. Ini kita mau cari menyelidiki perkataan Yesus siapa dia ya. Iya, silakan, Pak. Kita baca, jangankan saya, jangankan kamu, Juma, sudah hidup Ya. ribuan tahun dari jaraknya dengan Yesus. Murid-murid Yesus sendiri Iya. baru tahu dia siapa Yesus sesaat sebentar lagi mau naik ke surga meninggalkan dia. Sesaat Iya. Yesus mau meninggalkan mereka. Filipus juga sampai bertanya, siapakah Yesus? Padahal sudah lama dia bersama-sama dengan Yesus. Dia tidak kenal dengan dia, apalagi cuma dengan saya. Belum kenal. Iya. Mari kita Betul, selidiki betul. dulu perkataan Yesus tentang dirinya. Silakan. Iya, Yesus silakan. memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya. Kalau Iya. dari situlah maka murid-muridnya mengenal Yesus. Maka kita pun kalau kita simak ini perkataan Yesus, cara dia memperkenalkan dirinya, baru kita kenal dia. Mari. Mari, Pak, mari. Oke, mari. Buka Yohanes 6 Mari. ayat 8. Yohanes. 6 ayat 38. Oke, silakan, Pak. Saya ambil kesimpulannya aja ya. Jangan semua saya baca-baca ya. Aku telah turun dari surga, kata Yesus ya. Jadi Iya. ya, aku telah turun dari surga. Ini ada kata-kata Yesus tentang mengatakan aku turun dari surga. Jadi dari sini saja dia ini penghuni surga. Iya. Tidak mungkin ada makhluk dari surga turun kalau dia bukan penghuni surga. Iya. Oke, Yesus penghuni surga. Oke. Ya, Terus penghuni surga dia. Ya. Dan terus, Pak. tidak ada manusia di surga zaman Iya, itu. iya. Tidak ada. Sampai Siap, sekarang juga siap. belum ada manusia di surga, ya.
Iya, Dalam silakan. Yohanes Lanjut, 1 Pak. ayat 3. Ya, dijelaskan balik. Aku bukan dari dunia ini. Artinya dia dari surga. Iya, Ya, iya. ya. Jadi kita tanya, kalau Heeh, begitu baru bertanya si Filipus. iya. Kata di Yohanes 15 ayat 8. Kata Filipus kepada Yesus, kalau begitu Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kalau kan tadi dari tadi kan Yesus mengatakan aku keluar dari Bapa dan Bapa aku masuk, aku keluar dan masuk ke dalam Bapa. Saya juga baca saya baca dulu ya. Ini perkataan Yesus ini. Aku keluar Yohanes 4 Aku 8 aku turun dari surga. Ya, turun dari surga. Dan Yohanes 8 ayat 2. Aku keluar dan datang dari Allah Bapa. Dialah yang mengutus Iya, aku. Nah, dia yang mengutus aku. Lalu si Filipus bertanya, dan bingung dia. iya, Masa iya. Yesus keluar dari Bapa? Iya, Masa masuk lagi ke Bapa, Allah Bapa? iya. Bingung dia kan? Seperti saya juga bingung sebetulnya. Saya juga harus bertanya itu. Gimana Yesus ini keluar dari Bapa, masuk ke Bapa? Kata Filipus kepada Iya. Yesus, Tuhan, nah, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kalau begitu, loh, baru makanya dia bingung kan? Saya juga bingung sebetulnya. Seperti kamu juga pasti bingung. Bagaimana Iya, Yesus iya. keluar dari Allah Bapa? Lalu Iya, kata iya, Yesus iya. kepada Filipus, Filipus, Filipus. Iya, iya, ya, iya. kamu bodoh banget sih. Kamu telah sekian lama bersama-sama dengan aku, Aku. namun engkau tidak mengenal aku. Nah, itu bahasa saya ya. Tapi ayatnya Iya. tertulis begini. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Kalau aku, Yesus mengatakan, bodoh kamu Filipus, sudah sekian lama aku bersama dengan kamu tidak mengenal aku, siapa aku. Nah, kan kita artinya gitu ya. Jadi dilanjut Yesus, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana kamu berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Iya, 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 iya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Artinya murid Yesus itu tidak mengenal murid-murid Yesus tidak mengenal Yesus. Siapa Yesus? Nah, ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ini lagi yang bikin saya bingung lagi. Bagaimana Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus? Nah, iya. Jadi kalau siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapa. Gitu melihat ya, Bapa. Bapa itulah ada aku adalah Bapa itu kata dia lagi. Kan jadi bingung kita kan? Iya, berarti yang membunuh di perjanjian lama tadi itu Yesus, Pak ya? Dulu. Oh iya, sorry, maaf. Ya. Nah. Ini sudah jelaskan, berarti Yesus itu adalah Bapa kan? Tapi sekarang kita lihat sejarahnya. Iya. Kenapa Yesus dia? Jadi Matius sudah katakan kepada Maria, ya, kepada Maria. Kan Yesus itu kan keluar dari Bapa. Keluar dari Bapa berarti masuk ke dalam rahimnya Maria. Nah, lalu pesan malaikat kepada si Maria dan Yusuf, ya. Hei Maria, ada mengatakan Yusuf juga. Kalau dia nanti lahir, beri nama dia Yesus, ya, beri nama dia Yesus karena dialah yang menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya, ya kan? Jadi sebelum dia jadi sebagai manusia, namanya bukan Yesus. Oh, ya kan? Jadi siapa namanya Pak sebelum jadi manusia? Ya itulah Allah Bapa itu siapa namanya? Oh, berarti benar yang membunuh di perjanjian lama di ulangan tadi itu Yesus? Tidak. Sebelum dia turun ke bumi ini sebagai manusia, namanya Yesus. Berarti dia bukan Yesus, namanya bukan Yesus. Tetapi Allah Bapa juga yang membunuh itu. Tapi oknum yang sama, namun beda, namanya beda gitu. Namanya beda, bukan Yesus. Yesus itu artinya juru penyelamat. Tapi oknumnya sama. Nah, jadi Yesus ini kan kita bingung ya. Makanya Tuhan kami itu kan ajaib. Tidak bisa seperti apa yang kamu lihat. Dan otak dan logika manusia tidak bisa memahami itu. Ya. Jadi jangan dipermain-mainkan. Ya. Jadi maksudnya yang membunuh di ulangan tadi itu sebenarnya Yesus. Tapi namanya beda. Tidak, ini kan bukan matematika. Enggak, maksudnya kan siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Untuk apa kamu berarti di ulangan yang membunuh itu kan Bapa. Tidak, saya tidak berterima itu. Tidak begitu ajaran Alkitab. Maksud ajaran yang membunuh di perjanjian lama kan Bapa. Bukan untuk mengetahui tentang fisik Tuhan kami. Tidak bisa seperti itu, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Maksudnya gini loh, Pak. Tidak ada hak kamu untuk mengatakan itu, tidak ada hak kamu mengatakan itu.
Karena Enggak itu kan, tidak ini bisa kan data. Bapak kan tidak ngajarin bisa. kita Data apa pun ini. tidak bisa. Yesus itu Bapak kan adalah sebagai ngajarin manusia. dari tadi Dia tidak ini. sebagai manusia. Waktu mau disuruh membunuh itu bukan sebagai manusia dia. Dia sebagai Allah Bapa. Ya, Makanya itu bukan Yesus. Yesus berarti yang itu membunuh ini adalah dengar pribadi dulu, yang sama. dengar dulu. Yesus itu sebagai manusia. Jadi waktu dia memerintahkan Israel untuk membunuh itu kan dia tidak sebagai manusia. Berarti bukan Ya. Yesus. Gimana sih Tapi waktu? Nggak bisa, hakikatnya nggak bisa. sama, Pak. Jangan Pak, kau paksakan, jangan paksakan. Nggak bisa. Hakikatnya sama enggak? Nggak sama, nggak sama. Oh, Yesus berarti itu Tuhan harus Bapak ada berapa? Tuhan Bapak ada berapa? Saya bandar, kalau kawan saya tidak mau. Kalau begini saya tidak mau. Yesus itu adalah harus tubuh manusia. Sedangkan yang memerintahkan dia membunuh orang-orang di perjalanan itu bukan tubuh manusia. Gimana Bapak sih? jangan bikin saya bingung dong, Pak. Memang bingung kok, masalah Tuhan kami itu tidak Enggak, boleh. masalahnya gini. Manusia. Tidak Bapak bisa. Tuhannya itu Tidak ada bisa, berapa? tidak bisa. Enggak, Tidak Tuhan bisa. Bapak itu ada Oke, berapa? kamu, saya untuk apa kamu belajar seperti itu? Saya off aja. Kamu Loh, bandel. kok bisa gitu, Iya. Pak? Sabar Pak Lamsen. Kalau Yesus Namanya- itu adalah tubuh manusia, ya. Sedangkan waktu Allah Bapa untuk menciptakan bumi tidak tubuh manusia, ya. Tapi hakikatnya sama kan? Bukan tubuh manusia. Jadi Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia, namanya Yesus. Tidak boleh dipindah-pindahkan. Iya, Jadi oke, kalau oke. dia sebagai manusia di sana waktu itu mungkin dia Yesus, kan dia belum sebagai manusia. Tidak ada pakai tubuh manusia, tidak ada matanya, tidak ada tangannya, waktu nggak kelihatan. Sedangkan di sini waktu dia dilahirkan sebagai manusia, makanya itu tidak bisa disebut Yesus. Yesus itu harus ada tangannya, ada matanya, ada mulutnya, ada bisa kelihatan, bisa pegang. Ini Berarti nggak bisa. berarti Yesus itu Tuhan baru, Pak ya? Diamlah kamu di situ, kurang ajar kamu, Tuhan baru. Jadi Seperti itu. Nggak jadi boleh. maunya gimana? Bapak jangan bikin bingung saya lah. Iya, kok Tuhan baru? Kamu Jadi bilang, kalau bukan tahu Oke, Tuhan saya baru tanya berarti gimana, dianya yang ini membunuh Ustadz ya kan? kurang ajar, jangan saya mohon maaf, saya keluar ya. Ini Ustadz kurang ajar ini. Bukan gitu Agak. Pak Maaf Lamsen. teman kalian, Sabar. kalau Ustadz ini kan bisa? selalu menyakitkan. Pertanyaan-pertanyaan membuat pertanyaan yang tidak ada di ajaran Alkitab saya. Dia selalu Lah kan membuat Bapak sebuah mengatakan pertanyaan. tadi Yesus mohon bukan maaf, yang mau dengan membunuh. Kalau belajar Alkitab bukan seperti itu. Kenapa kamu putar-putarkan ajaran Alkitab saya adalah untuk mengajarkan bahwa Tuhan menyelamatkan manusia dari dosa kematian, bukan menjadi putar-putar seperti itu. Lah Oke, Bapak yang muter-muter bukan saya loh. Sudah. Kamu kurang ajar. Loh kok jadi marah? Apa salah saya? Jadi Saya kan cuma mendengarkan Bapak yang menjelaskan. Aku sampai saya sholat aja pun telat gara-gara Bapak bilang nanti aku yang menjelaskan tentang kitab saya. Kenapa giliran saya bertanya Bapak marah? Bapak nuduh saya menghina, gimana sih? Heran saya ini, bingung saya. Gimana sih ini teman-teman? Aku salah apa coba? Saya kan tanya baik-baik aja, dibilangnya aku menghina. Gimana itu? jadi begini Gurunda, kemarin itu beberapa waktu lalu dia ada mengatakan Tuhan saya ini membingungkan. Katanya gitu Gurunda. Nah itu dia. Ya ampun. Nah, makanya dia kayak gitu. Kita mau jelaskan dilarang, giliran dia menjelaskan kita nggak boleh nanya. Kalau ditanya marah, nah, kayak ginilah jadinya. Dia bingung Ada sendiri. yang resen. Iya. Ya udah saya pamit sholat zuhur dulu nih kawan-kawan, udah zuhur di sini malah udah lewat nih. Nanti kita lanjut lagi. Pak Lamsen. Iyalah. Sholat dulu kita ya, boleh ya? Iya, silakan Bang. Oke, Silakan Bang. baik, makasih Iya, banyak. biar ini. Ya, saya sedih juga tadi ini Pak Lamsen. Opung, jangan kau tinggalkan aku, Opung. Itu ada yang resen Bang Hamba. Udah tadi aku udah ngomong mic-nya belum nyala rupanya. Udah sholat dulu nggak apa-apa, Pak. Oh iya. Siap. Silakan, tadi kayaknya ada Bang Luga Tambunan bagi yang mau ini
Masih ada Bang Luka Tambunan tadi, Bang Hamba. Wah, di sini ada Nggak orang ada Yahudi, ini. Pak. Nggak ada saya lihat. Itu tadi ada Kenapa? orang Yahudi tuh. Boleh ngomong dong sama orang Yahudi. Oh, Luga pindah di MDM. Oh, itu ada Bang Tristan itu RSN juga. Silakan Bang Oh Tristan. iya, silakan Bang Tristan, silakan. Ini saya sholat zuhur juga ini Bang Erwin ya. Iya, iya, iya. Bang Tristan, silakan Bang Tristan. Mute-nya dibuka dulu. Ini kan mute ini. Silakan. Itu tapi ini apa pertanyaan ini ya sebenarnya itu memang belum kejawab itu dari Muhammad Hijab ke David Wood. Nah, coba yang bisa bantu nggak Yon yang tadi ya? Apaan? Ya tadi yang ulangan 13-15 itu. Gue tadi tuh Apakah nggak. Yesus memerintahkan membunuh? Gitu. Atau bukan Yesus? Oh, mute-nya saya nonaktifkan ya. Ini saya mau sholat dulu. Ya. Ulangan. Silakan yang tertib aja. Gimana? Bisa Ulangan jelaskan berapa? nggak? Nggak, terus gue lihat ulangan berapa? Itu kan ulangan 13-13 apabila ada yang mengabarkan ilah lain. Nah, terus selidikilah ia. Jika ia terbukti sudah bla 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 bla, maka bunuhlah ia dengan mata pedang. Itu dalil untuk membunuh nabi-nabi Israel. Yang salah ya? Ulangan 13-13. Bukan ah. Tadi ulangan 13 ayat 15 gitu. Iya kan ini kan konteksnya kan yang perjalanan orang Israel ke Iya, suatu yang tempat di kota itu di ayat Iya. 12. berfirmanlah. Ada firman Tuhan nggak di situ? Ini mah bukan ngomongin tentang Yesus. Ini tentang perjalanan Jadi- orang Israel. Yang maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, gitu toh? Iya. Ngomongin tentang Yesus. Iya, Oh, kata itu bunuhlah Inggris. itu, ya maka janganlah engkau dan Tuhan Allah mencoba apa nah ya ayat. Maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu. Ya, penduduk kota yang kota di tempat orang Israel akan datang itu. Dia 12-nya. Apa hubungan ke Yesus? Arti gua. Apa hubungan Yesus? Tadi ini bukan ayatnya ya? Iya itu benar. Mungkin nggak tahu ya. Yang 13-15. Udah tanya benar bukan ngomongin Yesus. Ya nggak apa-apa Yon, kan menurut keyakinan kamu Tuhan dia. Jadi wajar dong kalau bisa membunuh manusia. Gimana sih? Apaan sih? Ntar kita lihat Itu sebelumnya. bukan ngomongin tentang Yesus. Itu kan orang Israel masuk ke suatu kota. Ya kita cek ayat 1 perikop. Gue tadi Mungkin nggak perhatiin Bapak mereka itu ngomong. menyuruh malaikat untuk membunuhnya gitu. Kan itu. Nggak gini aja Pak Munir. Lo kalau ini coba lo baca dari 12 atau baca semua. Ntar lo ngerti deh. Coba baca sendiri aja deh. Ya, yang merintahkan ini siapa gitu maksudnya. Baca aja. Coba cukup baca. Ya Tuhan lah yang meritahin Ya, ke orang sudah. Israel. Yesus kan Tuhan tuh maksudnya. Apakah ini Ah. Yesus yang merintahkan? Karena dia firman juga kan gitu. Oh iya. Nah, Tapi namanya bukan Yesus. Yesus kan anak laki-laki yang dilahirkan oleh Maria. Matius 1:25. Ya jelas itu Yesus. Jangan firman yang ngomong. tapi belum jadi pribadi gitu. Bagaimana? Yang pribadi nama Yesus itu kan nama anak laki-laki yang dikandung Maria. Itu namanya Yesus. Bukan nama firman itu namanya Yesus. Ya. Bukan. Berarti itu ibaratnya bukan Yesus jadinya ya, atau Yesus? Iya, pra eksistensi sebagai firman sebelum menjadi manusia dong, gitu loh.
Jangan langsung itu Yesus. Ya memang itu Yesus sang firman itu kan, sabda itu kan berbicara didengar. Tadi pertanyaannya apa sih? Tadi Kan gue gini ya, berpikir tuh buat asistensinya kan gini. Aku sudah ada sebelum Abraham ada. Itu formnya itu apa? Hanya firmankah? Ataukah firman itu sudah bisa disebut diri? Punya kesadaran? Ya, iya, bagi kami firman itu tuh bukan seperti suara, bukan daya iya, layaknya iya, iya. seperti manusia. Cuman daya doang yang keluar dari mulut, bukan. Ya Itu berarti nanti kalau berarti kayak gitu gini namanya bro, berarti ujung-ujungnya kejam juga Yesusnya waktu di PL gitu maksud gua. Kejam lah. jam lah. Memang nggak Tuhan itu memang pikir gimana? Pas waktu banjir Nuh itu emang gimana? Ya itu kan karena ada sebab akibat. Iya ada kan? Iya enggak. Ya, Tapi ya. menurut lu itu kejam atau enggak? Sekarang di Kejam. kalian tuh ada banjir Nuh nggak sih? Ya bentar. Ada nggak? Apakah itu kejam? Dia mencurangi Tuhan. Iya, karena menolak utusan Tuhan. Menolak? Kalau di kami ya. Bukan. Enggak. Iya. Kemudian Nabi Nuh meminta kepada Tuhan, ya Allah, janganlah engkau tinggalkan kaumku kecuali dalam kebinasaan. Jadi Tetap yang kan? yang meminta itu diazab itu nabinya itu. Kalau nggak diminta, Ya, Allah kan gimana gimana hambanya gitu karena enggak. dia Habis itu dia menyayang nurut nggak Tuhan. sama Nuh? Ya, Nurut nggak sama Nuh? Nurut nggak sama kalau Nuh? kami Oh iya deh. bahasanya Oke meminta. pos, siap pos. Terus akhirnya nggak diturunin air bah atau gimana? Kami itu posisinya meminta gitu. Iya, tapi pada akhirnya permintaan Nuh itu dipenuhin atau tetap dilakukan? Dikabulkan. Nggak, jadi nggak ada air bah. Ada. Ya terus air bah, ya berarti permintaan Nuh nggak itu dong, nggak dipenuhi dong. Dikabulkan. Nah, di sini apakah Tuhan kejam? Tidak. Iya tetap toh. Enggak kejam. Itu memang membunuh karena kan? mereka didakwahi, dikasih utusan, dikasih tanda mukjizat, malah dilempari, dirajam Nabi Nuhnya. Iya, tapi tetap kapalnya memusnahkan manusia toh. Memusnahkan manusia toh. Ya iya, orang itu milik dia. Iya. Oke. Jangan ada ngomong tentang kejam-kejaman sama yang milik-milik dia. Iya, Yang manusia itu kayak Ferdi udah. Sambo, bunuh orang itu kejam. Udah. Nah, sekarang Yesus itu ya apa namanya? Memerintahkan bunuhlah orang yang mengabarkan ilah lain. Kayak itu kejam nggak tuh bro? Kejam ya. Misalkan gua datang ke ya? Israel, terus mengabarkan Yesus itu Tuhan gitu. Terus gua wajib dibunuh kok pakai itu. Itu juga ada sebabnya coy. Bukan dia bunuhlah dia nggak apa-ngapain, orang itu lagi tidur siang terus dibunuh, enggak. Kalau cuma ada sebabnya, memang itu juga ada sebabnya. Oke. Yang tadi PL kita baca agak itu beda ada sih. Di situ ketika Tuhan melihat manusia berbuat jahat gitu kan, ya langsung diazab sama Tuhan. Tuhan menyesal telah menjadikan manusia gitu aja. Kalau di kami Nabi Nuh yang meminta itu, karena udah nggak, karena saking minta air bah. Iya, coba aja baca di Ya coba lah. Ya coba lah. Gue nggak tahu di surah berapa. Surah Nuh. Ada QS Nuh itu di Quran. Lu surah berapa tuh? Makanya sih ini permisalannya sih kayak di Matius 26:53. Enggak, jangan. Lu bro, kayak gitu jangan bro. Enggak, kalau gue yang lakuin itu bro, gue pasti penistaan namanya. Bukan di permisalan. Ya udah, nggak usah, jangan. Jadi Yesus tuh pernah, Yesus pernah meminta apa Israel itu diazab, tapi dia nggak mau. Gitu. Bisa aja dia minta gitu maksudnya. Enggak, surah berapa? Surah Aduh lupa gua, tapi ada di situ. Ntar dulu dong. Ya, apalagi gua. Lu lupa gimana gua? Ntar gua lagi minum. Ya Allah. Ini dia ada surah 8 ayat. Nuh. Ini banyak banget ayatnya lagi.
Kalau 25 apa nih? Ntar dulu. Ah ya, Nuh 26 itu doanya Nabi Nuh itu. Yan, Hmm. Nuh ayat 26. Gue baca dulu di atas. Ntar gue penasaran ceritanya. Emang iya, emang gitu. Ntar dulu gue baca ya. Ntar dulu. Jangan baca ya, ntar lama-lama mau alap. Kok kamu Iya, gawat pula lu baca-baca Quran. Enggak, kalau gue nggak mau menyalahpahamin kitab orang gitu loh. Oh, Harus hati-hati gitu loh. iya emang Nggak bisa betul. gue sembarangan. Dia lain ya Allah, janganlah kau biarkan kaumku. Jadi gue harus hati-hati. Janganlah kau tinggalkan kaumku kecuali dalam kebinasaan. Kalau penistaan agama itu kan cuma berlaku buat Kristen. Salah, semua Iya, lah itu nah ada si berlaku buat ini Islam. kena kemarin. Ustadz Tanjung tuh kena, banyak yang kena. Kalian bebas kok. Kalau kalian kitab kami semau mau jidat juga aman kalian. Santai aja. Orang negara ini Kalian punya. memang punya penafsiran dasar. Iya makanya gue harus hati-hati. Ya gitu bro. Iya, lu itu fakta. Dari Matthew Andrew Itu apa faktanya. gimana? Memang Apa? penistaan agama Islam. Undang-undang negara kita tuh itu penistaan agama Nah, Islam. ini baca dulu deh surat dulu deh. Gua Iya malas makanya. gituan. Ya Allah. Harus hati-hati. Janganlah engkau. Ya kan. Kadang-kadang juga kalian juga pemahamannya beda-beda kok. Jangankan kalian, ulama juga beda-beda kok. Itu biasa. Ya iya, apalagi gua. Iya itu sama gua malu. Sesama ulama beda. Gue pergi luas di jalan yang luas. Mereka pun melakukan tipu daya yang sangat besar. Mereka berkata jangan mereka menyesatkan banyak orang dengan engkau tambahkan disebabkan kesalahan mereka. Ya, 27 itulah. Wahai Rabbku, janganlah kau tinggalkan seorang pun kafir di muka bumi ini dalam keadaan hidup. Saat itu ya. Nanti ya kejam juga ya Yesusnya ya, IPL itu ya. Oh iya kejam. Kejam memang kalau misalnya memang yang kurang ajaran kejam. Tapi waktu di PL dia kasih bro. Kenapa? Kejam itu. Tapi lu jangan bilang itu. Kasih Dia sebentar. Pra-eksistensi jangan ngomong Yesus. Oh. Tapi tetap memang dia pra-eksistensi sebagai firman ya iya. Kejam cuman jangan Yesus kejam ya. Orang kan langsung berasosiasi oh kitab Injil. Gitu loh. Tapi di pra-eksistensi memahaminya beda. Betul kan bukan kejam memang keras, Bung. Kalau gua sih memahaminya beda gitu. Misalnya Sodom dan Gomora. Itu memang itu kejam atau enggak? Ya kalau ya. Gini. Baik itu. Baiklah itu ya. Gini. Tapi kan hatinya lembut ya, Yon ya. Kalau di kami Tuhan itu Bismillahirrahmanirrahim, pengasih dan penyayang. Kemudian dikasih semua, dikasih ini, dikasih itu, dikasih ini, terus ada yang ujian gitu. Ketika ujian malah menghina gurunya. Gitu. Suara lo kecil, gue capek dengernya. Malah menghina gurunya, gurunya ini dilempari, gurunya ini malah disiksa, bahkan mau dibunuh gurunya sama yang itu, yang ikut ujian ini. Terus? Ya diibaratkan kemudian gurunya ini meminta kepada kepala sekolah untuk memecat si muridnya ikut ujian ini. Orang mau dibunuh kok gurunya ini. Kejam nggak ini si kepala sekolah? Ngerti lo ceritanya tadi kronologisnya. Ada. Kenapa sih lu pakai analogi ini, Bro?
Iya, analogi biasa itu. Jadi ada orang yang ikut ujian, kemudian ada Ada orang pengawas. ikut ujian. Ah, murid, kemudian ada Ah, guru nih, ya kan? ah, Ikut ujian. Lagi ah. ujian itu karena nggak bisa jawab soalan, dilempari gurunya, bahkan mau dibunuh. Hmm, Gitu. Bahkan gurunya ini dibeolin lah gitu. hmm. Nah, kemudian dia ngomong ke kepala sekolah gitu. Pak kepala sekolah, tolonglah ini yang itu si Tristan itu bandel mau ngebunuh saya gitu. Tolong dipecat lah dari ikut ujian. Ya udah pecat. Yang jahat siapa? Ya saya. Karena mau mencederai guru. Terus maksudnya kaitan kaitan sama Semuanya Nu udah apa? dikasih fasilitasnya. Kaitan Kelas sama Nu apa? ya, cobalah pikir. Oh, itu analogi lu Nabi itu terkait kan Manu. guru ya. Nabi itu kan guru. Anak muridnya tuh dibunuh akhirnya. Kok dibunuh? Dia apa Terbalik, Nabi Nuhnya mau dibunuh. Nabi Nuhnya dilempari batu, dirajam. Nah, terus, Kapalnya dibeolin. terus Bla 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 bla, banyak lah itu cobaan itu, ratusan tahun tuh Nabi Nuh itu dakwah. Malah yang dapat apa? Yang dapat pinaan, cacian, makian. Bahkan dirajam, bayangin lu. Coba lu rajam gua deh. Gua tangkis. enggak, poinnya apa? Nah, habis itu wajar ya, yang namanya utusan itu meminta kepada yang mengutus untuk mengazab kaumnya. Ya. Karena udah kelewat batas. Yang ngajab Nu atau Allah? Ya Allah lah. Iya kan. Nah, itu menurut lu Nah, perlakuan sekarang lu itu tanya ya, menurut lu kejam atau enggak? yang kejam siapa? Yang kejam Enggak kejam atau enggak? Yang kejam umat. Ya kan enggak kan? Lu nggak bisa bilang Yang kejam enggak. yang diuji dong. Ya itu betul sama. Kalau di kami enggak, bro. Yang kejam yang menguji, yang diuji. Enggak tentang Udah dikasih tempat tinggal, dihidupkan, dikasih rezeki, kasih kehidupan enak, nyaman, semua segala macam, bumi untukmu, dihidupkan semua. Oh ya udah. Dikasih oke, pembimbing agar masuk surga, kekal di dalamnya. Jadi pas waktu zaman Nu yang kejam orang Nu, tapi pas waktu zaman yang lu bilangan Upa tadi yang ulang itu yang kejam Tuhan gitu. Enggak, coba lo Ya pikir. kan bukan coba lu Nah, pikir. gitu. Kenapa Karena lu berpikir permintaan, jadi lu ntar lu. beda gitu loh. Karena di sini kok nggak ada Kenapa permintaan. lu maunya Bentar, pas waktu zaman bentar. Nu yang kejam orang-orangnya. Ya udah, Tuhannya. anggap Tuhan Tapi di pas situ waktu nggak bilangan kejam. ulangan 18 ayat apa Ya tadi udah, 14 anggap itu, Tuhan di situ nggak lu kejam. lu enggak Ntar dulu. Apple enggak jelas. Udah. Yang satu, tapi biar pemirsa yang inilah, pemirsa di rumah yang menilai. Soal jangan pula. Udah, lu soal aja dulu. Gue tadi udah ngomong, gue malas kayak biasa kayak gini aja lu debatin. Enggak, ya. Udah gimana jangan ya, puter-puter lah, biar Kalau objektifnya- pemirsa kan tadi kan udah denger kita Iya. omongan apa. Mm, Udah, Ya, kan ini diulang-ulang lagi kan capek-capek energi. ya. Tinggal ulang videonya. Apa yang tadi omongin si Ade? Kalau itu preeksistensi Yesus itu Yesus. Eksistensi Yesus itu ya perhatiin ya. Yesus itu nama anak laki-laki. Tahu, ya kan? jangan diulangin, Ya udah. Bray. Jangan, iya kalau yang diulang-ulang jangan mengulang kesalahan yang sama. Biar gue Bukan, gue lagi bergumam ini. Gue mikir-mikir juga. Iya. Kok lu mau gitu loh? Apa? Kok lu mau gitu? Mau apa? Ya mau nuhanin itu. Yaudah Apa pape. bilang itu Tuhan kok gua nggak bukan nuhankan dia. Ya gue juga cuma mikir aja. Kok lu mau gitu? Coba lu jelasin. Kenapa lu mau? Maksudnya? Ya, kalau Ya, memang tanya itu. ke gue nih, kenapa kamu mau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala? Bisa kan gue jawab biasa. Bukan gini loh. Ini kan kaitannya sebentar. Kaitannya sama kejam memang nggak kejam. Enggak. Kalau kisah Kalau tadi kan kita udah kejam, nggak sepakat, kejam itu- bro. Kita kan udah sepakat. Ya, Kalau namanya kejam itu yang namanya kejamnya manusia. ya ini Kalaupun sebentar dulu, kalaupun ada ini namanya relatif azab ya, bukan bagi lu relatif berarti. ya. Enggak, denger dulu, biar supaya gue nanti ada bisa lu gue kaitkan. Kenapa lu ngomong akhirnya kok lu mau? Gue nggak ngerti, gue nggak ngeliat ada suatu hubungan korelasi. Padahal tadi kita udah sepakat. Kalau memang Tuhan gue pikir lu melakukan- pembaca PL. Ya udah. Lah bukan, ya memang gue pembaca. Cuman kan nggak semua setiap detail gue hafal bro. Memang lu setiap detail hafal. Ya apa? Cuman Nama-nama keturunan lo hafal. Ya kan enggak bro. Bukan, poinnya ini masalah ketuhanan, bukan keturunan. Loh tahu lah, Udah. tahu. Terus apa hubungannya sama lo? Kalau gua baca ya, ini gua mau jujur apa mau jujur? Bohong aja, bohong. Jangan jujur. Iya jujur lah, harus yang jujur lah. Ya udah, jujurnya kacang hijau apa jujur ayam?
Serius lu. Ah, Ya udah, serius. ini kan lagi ngomongin kitab gua, Bro. Jangan dibercandain. Kalau ngomongin kitab lu terserah lo lah. Kalau mau bercanda. Jadi gini. Gimana ya. gimana? Hmm. Ini setelah gue baca ya. Pertama nih, ya kan. Masalah penciptaan. Banyak yang ntar dulu. Aduh, lu jangan kelamaan, Bro. Penciptaan. Ini lagi ngomong apa sih? Iya, masalah Ya, penciptaan terlalu lama, logik ya. Bahkan dinilai sama kawan-kawan ya di luar sana ini kalah sama anak SD. Bahkan menyatakan buaya harimau itu makan daun. Kejadian 1/26 30 31. Oh, ini isu kamu sekarang isunya jadi bergeser Bukan nih. isu. Nah, Ini isunya sekarang jadi bergeser dari yang ulangan tadi. ya lu mau nanti ganti baru ke lagi. sana. Kemudian menyesal, pilu. Kelamaan, Bro. Kemudian entar dulu. Kemudian membunuh Onan ER. Gol kita nggak dapet. Apa yang mau digolin? Iya, Tadi ngomongin kalau mau lu, gue bilang sama kejam, lu nggak mau dibilang kejam. Gini lu ngomong Malah gitu di terus kan Quran gimana dong? gue malas gue kalau kayak gitu nggak dapet golnya. Gue jadi nggak gol. Ya udah yang Nggak kejam-kejamnya ngegolin. aja ya, yang kejam-kejamnya aja ya. Gua Lah kasih tau bukan ya. nggak dari tadi kan lu Menurut ngomong gua ya, tentang menurut gua kejam ya. Boleh. Nggak gini loh, gue itu nggak mau terlalu lama. Lu Nggak, liuknya tuh jangan kejamnya terlalu ini, lama. gini, kejamnya ini karena nggak adil bro. Kalau menurut Mending gua. gol. Kalau nggak Ya gol udah. gimana? Ya gini, nggak adil kalau kata gua. Nah, iya, Misalkan gua membunuh Onan, membunuh ER, cuman gara-gara onani. Nah, itu menurut gua nggak masuk akal. Kemudian memerintahkan untuk menggenosida gitu. Siapa saja yang ada di tanah perjanjian. Bahkan menyuruh di bilangan 31 17 18 perawan ambil yang udah pernah kawin bunuh, anak-anak bunuh, ternak-ternak bahkan disuruh bunuh. Kalau mau yang ke situ dulu. Dan memang di Nuh itu juga di air bah itu memang anak kecil nggak mati. Itu kalau Tuhan. Nah, kalau kalau itu yang kejam orang-orang di zaman Nuh. Enggak gitu bro, ini zaman Emang Musa di Sodom orang nanti anak kecil nggak mati tuh? yang gue cerita di zaman Musa, ulangan 20. Sama aja. Kan coba di zaman Nuh gua ambil. Bilangan kan bilangan kita satu kan zaman Musa. Kayak gue bilang bro, sampelnya satu aja, jangan banyak-banyak. Satu aja, Nuh itu aja tadi fokus. Ya udahlah, kalau lu sampel-sampel yang parah itu yang 2 ekor beruang mencabi-cabi 42 anak itu gimana, Bro? Udah Nuh aja biar kita bukan itu anak kecil loh. Adil Nuh tadi kan ngomongin. Udah. Lu kan yang mana lagi kasusnya? Nuh aja gua itu aja itu. Itu Yesus bukan itu yang menyuruh 2 ekor beruang keluar. Nuh menurut lu kejam enggak tuh? Kagak lah. Lu anak kecil mati kok situ. Bro. Yang bukan hanya menyembah berhala, yang enggak menyembah berhala juga mampus kok. Apa? Mampus enggak? Yang enggak nyembah berhala situ mampus enggak? Anak-anak kecil, anak-anak kecilnya, bayi-bayinya, itu waktu itu mampus nggak? Mati. Ya nggak mampus kan? Bukan berarti nggak selamat kan? Enggak. Bukan masuk surga. Loh, bukan masuk surga dulu, coy. Bukan masuk surga. Bukan ngomongin masuk surganya dulu. Tapi mampus nggak? Mampus. Ya udah. Matilah kalau mau masuk surga atau enggak itu urusan belakang. Kalau gitu domba lu bilang mampus pantas mati gitu. Iya, mampus mati. Astaga, lu pemilihan masalah di kasar masalah diksi gitu loh. Kok kalian itu ya masanya agak halus lah karena remeh-remeh gitu. Nah, ya iya. Nah, terus? Itu bisa dibilang lu bilang kejam nggak? Terima nggak lu bilang kejam? Kagak lah. Kau nggak mampus kok anak kecil. Dia nggak melakukan penyembah berhala loh. Ya kagak jahat kalau di situ. Iya, nggak lu bilang kejam juga kan? Iya, karena kan begini ya. Nabi kan pernah ditanya sama apa? Nabi Nuh aja dulu. Bentar dulu. Ini Nabi nih pernah ditanya nih. Mau Nabi, nanti gue masalah. Kenapa gue bilang nggak kejam? Sini bentar dulu. Nuh aja. Bentar dulu. Bareng aja kita jadiin, bro. Kan lu tanya tadi Nabi Nuh itu kejadiannya air bahnya kenapa? Ternyata yang meminta Nabi Nuh kalau di Quran. Kalau di kitab kalian itu ini Tuhan nyesal nih telah menciptakan manusia. Wah, nggak bener nih manusia nih. Bam dihajar kan. Ya enggak? Terus lanjut. Ya, udah gitu. Nah, kalau di Islam itu begini. Jadi apabila nahi mungkar tidak dijalankan, maka Allah akan menurunkan azab gitu. Apakah termasuk yang soleh-soleh wahai Nabi kata saya? Iya, termasuk yang soleh juga kena. Misal di tsunami di Aceh. Hah? Terima nggak lo dibilang Allah? Bentar dulu. Nah,
Orang-orang yang soleh dimasukkan ke surga. Kalau menurut gua nggak kejam karena gol Bro, akhirnya, nggak ngomong masuk ntar surga dulu. atau kagak. Gol Enggak. akhirnya itu adalah Yang kita bahas, barang yang kita bahas ini tentang masalah ya kalau gitu nggak memusnahkan ada itu. manusia yang Mau mati, bro. nanti dia mau masuk surga atau Masalahnya enggak. kan keadilan nggak adilnya. Nggak Gue juga adil bisa kalau ngomong nanti kalau- anak-anak gue juga apa? bisa ngomong anak perempuan yang itu walaupun mati masuk surga itu. apanya? Iya yang lo bilang anak-anak kecil dibunuh. Gue bilang nggak kejam. Kenapa cuma lu nggak pakai masuk tangan surga kok? siapa? Ya Yang jadi masalah kan pakai tangan lu pas manusia. itu bro. bahasin, nggak lu pas itu direfleksikan ke Dino. Kalau nggak Tuhan, kejam. sekarang gue nanya, kalau Tuhan membunuh gue misalkan, nyambut nyawa gue gitu, dia bertanggung jawab kepada siapa? Nggak tahu gua. Kok jadi Nggak ngomongin ada nyaut lah, nyawa Pak. lu? Sekarang kalau gue Bukan ngebunuh lu, gue bertanggung bukan- jawabnya ke siapa? Bro, sekarang kan lagi ngomong tentang pertanggungjawaban. Nah, Yang di lagi situ sebentar. Tuhannya ya memerintah kepada manusia untuk Nggak membunuh ngomongin manusia tentang lain. ini lo yang kadang-kadang lo jadi nggak nyambung, kita nggak dapat intinya. Lo lagi menjelaskan tentang perlakuan Tuhan pada Iya, kalau waktu Tuhan kan nggak dengar tanggung jawab dengar dulu biar kita siapapun. dapat gol, biar kita dapat gol ya. Sebenarnya Gimana, Pak? sedari tadi kita nggak mau bicara tentang pertanggungjawaban perbuatan dia, bukan, tapi tindakan ini kan lo bilangin ini menurut lo kejam gak deh? kenapa gua Sebentar bilang dulu, kejam? Bentar. sebentar dulu, bro, sebentar dulu. Nah itu kejam gak deh? Nah kalau nu itu menurut lu kan gak kejam, tapi anak-anak yang gak berdosa pun mampus kan? Iya, karena sebab akibatnya logis. Ya udah, tentang nanti akibatnya dia mau masuk surga atau enggak itu bukan bahasan kita. Sebab akibatnya kan logis, bro. Orang ini menolak. Nuh, Bukan tentang sebab akibat. Gini loh, putusan kayak- ditolak. kan kayak bisa gua nih, aja anggap yang gua di nih. kan bisa aja yang dihukum orang yang itu aja, yang melakukan dosa aja kan? Enggak kan? Semua kan dimutuin. Misal nih, Mati. gua malu temenan ya. Dan itu enggak. Misal nih jangan gua banyak malu sampel, temenan. satu aja, jangan banyak sampel bro. Misal gua nih malu temenan. Gue nggak mau Gua bahas mau sampel temenan. yang lain. Gue mau Ya untuk. kita akrab nih. Tiba-tiba gua ditimpukin orang pakai batu. Agak tahu Lu gua. belain gua nggak? Nggak tahu. Lu belain gua nggak? Gue ngomongin lu. Wah, nggak bener lu, temen gak Gue beres. maunya ngomongin lu. Ngomongin bahas lu. Ya itulah. Mau gua. Mau. Sampelnya lu kok. Nah, Dibahas. tadi kan masalahnya apabila ada orang mengabarkan ilah lain, kan gitu. Maka tumpaskan aja dengan mata pedang. Suruh bunuh. Perintah Tuhan ini logika nggak, kejam nggak? Gitu. Perintah gitu apa? Ya hukum ini kejam apa enggak? Orang yang dibunuh menyembah ilah lain atau enggak? Ya, Menyembah ilah lain terus dibunuh. ya. Ya nggak kejam. Ya itu kan ayat dipakai untuk Ya nggak kejam. Nabi. Nggak kejam kan ada Ya, sebabnya. ayatnya dipakai itu. Iya itu kan ada sebabnya. Ya. Bukan nggak ada sebabnya. Lagi tidur Ya. dibunuh kan nggak kayak Ya. gitu juga. Ma- Ada pantasan. sebabnya. Iya. Pantasan di Matius 23:13 ya. Tuh. Nabi-nabi Israel dibunuh sama Lu Isa. mal- Jadi Iyalah. kayak Quran lo ngeliatnya satu-satu. Bukan. Ada Allah ini dua tiga ini dua Sekarang gua tiga nanya ini. sama lu, itu kan Dari tadi juga lo nanya sama gua. Ya, tahu sih. Gua kan belum nanya. Yerusalem, Apa? Yerusalem, kamu membunuh nabi-nabi kata Yesus. Kamu diutus-utusan malah kamu lemparinya dengan batu. Jadi sekarang Matius orang Israel 23. nih yang dibahas. Ya, Ah, Kan Israel. bukan Tuhan lagi nih. tahan dulu ya. Artinya di sini, tahan dulu nih, ini gue lebih dalam lagi nih ternyata. Yang paling Lebih gua dalam bahas. beda, lebih beda lagi, bukan lebih Levelnya- dalam, lebih beda. Level ini lu kan levelnya level profesor. Pertanyaannya, ya kan? Apakah tuh nabi-nabi yang dibunuh ini mengabarkan ilah lain dari yang diajarkan Ulangan 13 sampai 15 tadi? Sehingga Tidak, dibunuh. tidak. Loh, jadi apa sebab mereka dibunuh? Ya tidak semua yang ditulis. Kata misalnya ya saya karena ketidaktahuan mereka, kebengalan orang ini Ya, membunuh Karena nabi itu bukan- kan. ya. Yang membunuh nabi itu ceritanya siapa sih, Bro? Yang lo maksud? Gua nggak Orang tahu. Israel bukan Apa sih? masuk Yesus? Gue juga bingung. Yerusalem, Lalu, Yerusalem. ya, orang kamu bunuh Israel nabi-nabi. kan? Enggak, orang Israel iya, toh. iya. Ya Kitabnya iya, apa? kenapa lo tanyanya ke Tuhan tuh kejam? Iya, kitabnya apa? Kitab nabi-nabi. Ya udah Ulangan 13-15 itu ya dipakainya ya buat bunuh nabi-nabi itu enggak? Maksudnya Ulangan 13. Sebentar dulu, gua nggak Iya, apa, apabila- Bro. Ntar gue Bentar cek nih, dulu. ini gua Enggak, mau gua nggak bisa cek. sembarang kayak gitu. Mentang-mentang Ya kan gua lu katanya nanya. apa? Ya gue Ini gua baca nanya, dulu. cuy.
Ya Gue udah. nanya, iya gue baca dulu. Loh ini kan bukan nabi yang dibunuh. Apa? Penduduk kota itu yang disamperin orang Ya, Israel. heeh. Lu kenapa lu jadi nabi? Bukan di ayat 13-13 nya nih gue bacain ya. Ulangan 13:13. Ya, nih ya. Ada orang Dursila tampil di tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kita. Mereka berkata, marilah kita berbakti kepada Tuhan lain yang tidak kamu kenal, gitu ya. Terus Maka haruslah engkau memeriksanya, menyelidikinya, menilai baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian dilakukan di tengah-tengahmu, jeng jeng jeng. nah ya maka bunuhlah. Yang dibunuh siapa? Ya, Enggak, pertanyaannya. sebentar. Yang bunuh Pertanyaannya enggak, sebentar gini. dulu. Jangan pertanyaan dulu. Tadi biar gue ngerti korelasi Kota lu. Dursila. Membunuh nabi-nabi. Nah, orang-orang Dursila inilah maksud lu nabi-nabi. Ya. Inilah disebut lu orang nabi-nabi. Enggak gitu. Padahal walaupun di sini Enggak gitu, tulisnya orang-orang belum. Dursila. Belum. Ada orang-orang Dursila tampil di tengah-tengahmu. Eot gitu. Berarti kan di luar Israel. Nah, sekarang Setelah ayat ini bentar dulu, yang telah pertanyaannya gini loh, teman. yang Ayat telah ini bisa enggak dipakai untuk membunuh nabi-nabi yang lain? Yang Tuhannya berbeda dari Beda dong. yang dari pemegang kitab ini. Bisa Loh, enggak? kalau membunuh itu, mereka membunuh nabi, memangnya orang yang membunuh itu karena perintah? Ya sudah, kalau Iya kan bukan. bukan Lu ini kenapa ya. lu langsung bilang ini Oke, ini bentar. dipakai ayatnya? Atas dasar ayat apa? Yerusalem itu membunuh nabi-nabi. Ya atas kebebalannya orang, bukan berdasarkan ayat. Kan mereka ahli Taurat, bro. Astaga. Lu membunuh orang atas dasar Quran enggak? Lu membunuh? Ya kalau ada dalilnya, gua bunuh lu. Enggak, bisa. udah lu membunuh gara-gara lu dibangunin Gara-gara tidur. lu misalkan Lu dibangun Al-Hajj 39 pesan, telah diizinkan membunuh pesan. bagi orang yang ingin Terus, dibunuh. Terusan bangun Tan, lu langsung lu bunuh. Itu karena Quran atau karena lu? Kan gue bilang tadi, kalau Quran nyuruh gue ngebunuh, bakal gue bunuh lu. Kalau. Iya, tapi ini enggak, case-nya enggak. Lu lagi tidur, terus lu gua bangunin, lu bunuh lah gua. Itu karena Quran atau karena lu? Ya kalau itu gua. Tapi Nah, kalau iya, lu bilang sekarang- kalau ada perintahnya di Quran, Nah, gini. disuruh gue bunuh lu, ya gue bunuh lu. Lu mesti tunjukkan pada waktu pembunuhan Nabi misalnya Nabi Yesaya itu karena Enggak disuruh. gitu dong. Ini pertanyaannya kok lu jadi ke gua. Ini kan ini Yerusalem. Engkau membunuh nabi-nabi. Kamu diutus-utusan. Kamu lempari dia dengan batu. Yang mau yang disuruh Sekarang orang-orang yang membunuh nabi-nabi ini memangnya pakai perintah, memangnya disuruh akidah apa perintah. nih? Akidah Lu- apa? Itu kan karena orang itu engkau membunuh bukannya karena Tuhan menyuruh membunuh toh. Itu kan sama case-nya. Bukan yang ini, bukan pakai ulangan 13 ini, bukan. Ya Kan gua bukan. nanya. Lu logikanya bagaimana sih engkau membunuh nabi-nabi? Kan bukan karena perintah. Gua mah lihatnya di Hosea 4 ayat 1 sampai 4 itu. Orang-orang itu udah nggak kenal Tuhan. Lo ya itu bukan karena pakai ayat kan? Lu kan nanya itu pakai ayat Ya. mana dek? Kan gitu ya, Iya, bukan nggak kenal Tuhan dong. yang benar maksudnya. Ini Ya bukan pakai ayat enggak. Udahlah, gua puyeng bro. Kok Lu puyeng? ngomong apa sih? Kok puyeng sih? Memangnya orang yang membunuh nabi itu pakai ayat? Karena Jelas ayat. pakai lah, kalau enggak Gimana? mati mereka Coba, dibunuh. Kes. Iya, coba Katanya contohnya. orang Yahudi itu ketat dengan peraturan, maaf gitu kan. Ya kan? Kalau membunuh misalkan di ulangan di Kejadian 9 ayat 6. Barang siapa yang menumpahkan darah, darahnya harus ditumpahkan. Waduh. Ya sama lo kayak misalnya kayak Imam Samudra. Dia bukan orang yang nggak baca Quran. Ya.